Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi. Semoga di tengah pandemi yang ada di sekitar kita semuanya dapat terhindar dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi bertemu dengan saya Ari Agus Susanto. Kali ini saya akan meneruskan materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, masih tentang kelistrikan pada kendaraan atau pada mobil. Baik, sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan kemarin, bahwasannya dalam sistem kelistrikan mobil itu ada 5 ya. Yang pertama itu sistem kelistrikan mesin, kemudian yang kedua sistem kelistrikan bodi, sistem infotainment dan aksesoris, kemudian yang keempat sistem kelistrikan sasis, dan yang kelima itu adalah sistem keamanan dan keselamatan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan yang pertama, yaitu sistem kelistrikan mesin. Untuk poin 4 dan 5, yaitu tentang sistem kelistrikan sasis dan nanti ada di bagian sistem kelistrikan mesin yang tidak bisa saya bahas lebih detail karena itu nanti ranahnya pada mata pelajaran engine dan chassis. Baik, langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu sistem kelistrikan mesin. Di sistem kelistrikan mesin itu juga dibagi menjadi 5 ya, yaitu yang pertama sistem starter atau starter system, yang kedua sistem pengisian atau charging system, kemudian yang ketiga sistem pengapian atau ignition system, yang keempat glow plug system, ini kaitannya dengan engine diesel, dan yang kelima adalah sistem EV untuk bahan bakar gasolin atau bensin, dan sistem command rail untuk bahan bakar solar atau engine diesel. Baik, pada sistem kelistrikan mesin ini, pada mata pelajaran listrik otomotif 3 ini saya akan menyampaikan 3 hal ya. Jadi untuk yang poin keempat sampai yang poin kelima itu nanti ranahnya pada mata pelajaran engine atau motor 3. Nah, berarti yang kita bahas ke depannya nanti sistem starter, sistem pengisian, dan sistem pengapian. Oke. Di kelas 12 ini atau di tingkat 3 itu kompetensi dasar, yaitu kaitannya dengan repair atau perbaikan ya. Jadi satu tingkat di atas maintenance. Kalau yang kelas 11 kemarin kaitannya dengan sistem pemeliharaan, yang sekarang di kelas 12 yaitu berkaitan dengan repair atau perbaikan. Nah, kita mulai bahas yang nomor 1 dulu, yaitu berkaitan dengan perbaikan sistem starter atau starter system. Oke. Starting system ini sedikit mengulas ya. Ini dasar sekali sebetulnya, di konversi LDG ini sudah disampaikan di kelas 11 kaitannya dengan pemeliharaan atau maintenance sistem starter juga sudah disampaikan. Saya rubah dulu pointernya. Oh, mohon maaf. Pointer. Oke, Oke. Untuk sistem starter itu terdiri dari sumber listrik ya. Jadi harus ada sumber listrik. Mohon maaf apabila ada suara-suara dari luar yang masuk ya, intermezzo lah, itu sekedar iklan. Di sebelah itu ada simbah-simbah yang sedang menunggu sawahnya dari kawanan burung emprit. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam sistem starter ya, yang namanya sebuah sistem itu berarti kumpulan dari beberapa komponen ya, yang menjadi satu kesatuan, yang namanya sistem. Baik, baterai itu sebagai sumber listrik atau aki ya. Baterai itu ada 2 kutub positif sama negatif. Negatif itu sebenarnya seperti ini, positif yang sini. Oke, ini saya hanya mengulas sebentar saja. Nah, positif itu kemana? Positif itu ke voltmeter, kemudian ke T30. Ini yang biasanya kabel besar ya. Yang kabel besar dari aki atau baterai
itu tertuju ke terminal 30 pada motor starter. Kemudian kabel kecil, ya, kabel kecil lebih kecil dari yang kabel ke T30 itu ke apa namanya, kunci kontak atau ignition switch, ya, ke terminal B. Oke. Kemudian keluar ke terminal ST. Dari terminal ST ini menuju ke T550 pada magnetic switch atau pada switch starter. Ya, maka di sini apa namanya, sistem ini sudah terbentuk. Ya. Ketika kunci kontak ini pada posisi ST atau diputar pada posisi start, maka listrik itu mengalir ke T50. Yang mana ketika listrik mengalir ke T50, switch ini akan berfungsi, magnetic switch ini akan berfungsi karena berdasarkan kemagnetan. Dan jangan lupa ini ya, yang tanda seperti ini adalah ground atau negatif baterai. Ini body starter itu sudah terhubung dengan negatif. Nah, negatif sudah menunggu di sini. Positif masuk, terus kemudian jadi magnet, maka T30 terhubung dengan T konektor atau TC. Kemudian masuk ke dalam apa namanya, komponen motor starter di dalamnya ada apa, brush, terus kemudian ada komutator, bagian dari apa namanya, armatur, ya. Sehingga motor starternya itu akan bekerja atau pinion gearnya berputar. Nah, ini adalah sistem starter. Oke, ini dasarnya. Tolong dipahami betul kaitannya dengan dasar sistem starter. Baik, di kelas 3 ini yaitu kompetensi dasarnya adalah memperbaiki sistem starter. Artinya nanti kita akan membahas bagaimana kita mengetahui penyebab trouble-nya atau penyebab masalahnya atau penyebab kerusakannya pada sistem starter. Itu seperti apa? Apa tuh penyebabnya yang bisa menyebabkan starter atau sistem starter itu rusak. Oke, kemudian yang kedua itu adalah kita bisa mengidentifikasi, ya. Kita coba telisik, ya. Sebetulnya masalah ini, ya, masalahnya itu di mana? Masalah kerusakannya itu di mana? Jadi identifikasi trouble atau kerusakan pada sistem starter. Kemudian yang ketiga, perbaikan sistem starter. Setelah kita mengetahui penyebab sistem starter itu rusak, untuk apa namanya, sebagai antisipasi, ya, sebagai salah satu cara untuk merawat sistem starter. Terus kemudian yang kedua, mengidentifikasi. Yang berikutnya adalah kita bisa memperbaiki sistem starter yang trouble tadi. Oke, untuk yang pertama dulu. Yang pertama kita tahu penyebabnya atau masalahnya, penyebab masalah pada sistem starter. Oke, yang pertama itu motor starter dipaksa bekerja. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah jika keadaan mobil, ya, mobil yang kita kendarai, gitu ya, atau yang mau kita kendarai, saat di start itu mesinnya tidak langsung bekerja atau tidak langsung hidup. Atau yang dimaksud bekerja ini bekerja bukan bekerja mencari uang, ya, maksudnya bekerja itu sesuai dengan siklus kerjanya. Jadi ketika di start 3-5 detik itu tidak hidup mesinnya, jangan dipaksa untuk apa namanya, untuk hidup, ya. Jadi posisi start terus di atas 5 detik. Kenapa? Karena hal tersebut itu bisa membuat rangkaian sistem starter itu menjadi panas dan potensi, ya, maka ini akan berpotensi untuk membakar. Ya, ciri dari kelistrikan DC itu adalah panas. Jadi ketika positif negatif itu dihubungkan itu atau apa namanya, difungsikan, itu ada rambatan panas, ya. Jika bebannya itu tidak berfungsi normal. Jadi sistemnya itu akan apa namanya, panasnya tadi itu akan berpotensi ke
komponen-komponen yang pada sistem starter. Ya. Ini misalkan, ini posisi start. Kita mau mengendari mobil, tapi mesinnya tidak hidup. Berhenti dulu. 3 sampai 5 detik. Posisi starting yang normal itu hitungannya detik. 1-2 detik sudah hidup. Ketika 3 sampai 5 detik tidak hidup, jangan dipaksakan. Berhenti dulu sejenak. Artinya kunci kontak jangan dipasang pada posisi start. On kan lagi. Posisikan posisi on. Oke. Artinya 35 detik tidak hidup, maka kunci kontak atau ignition switch ini matikan. Kemudian tunggu beberapa saat. Diamkan dulu. Coba lagi. Masih tidak hidup, diamkan dulu. Coba lagi. Masih tidak hidup, baru kita cari masalahnya itu di mana. Nah, ini yang menyebabkan sistem starter itu bermasalah. Ya. Dipaksa untuk hidup, padahal ada sistem yang trouble atau komponen yang trouble pada sistem. Ya, ini nanti ingat di listrik dasar ya. Jadi bahwasanya arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi nanti positifnya ini jaringan atau wire harness atau kabelnya itu nanti cepat panas. Kalau dipaksakan terus. Di atas 5 detik kita paksakan, mesin tidak hidup, nanti lama-kelamaan kabelnya panas, komponen motor starter juga bisa panas dan akan merambat ke komponen-komponen yang lain. Bisa relay starter, bisa fuse. Nah, kalau fuse nanti panas sampai putus atau bisa juga terbakar, itu akan merambat atau merembet ke fuse yang lain atau dalam satu junction block itu bisa rusak. Bisa kemungkinan. Ini cara kita untuk merawatnya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya sistem starter atau komponen pada sistem starter itu rusak. Kemudian yang kedua itu karbon brush motor starter yang keras. Ini hati-hati. Ketika motor starter itu diganti karbon brushnya atau sikat karbon atau apa namanya, istilahnya Jawa itu arengannya, gitu ya. Itu kalau tidak lunak, itu akan merusak bagian permukaan komutator. Komutatornya akan terkikis, aus. Sehingga itu menyebabkan jaringan listrik ke armatur koil tidak normal ya. Artinya nanti armatur koilnya itu tidak menerima listrik secara penuh. Nah, itu bisa mengakibatkan motor starter tidak berfungsi normal. Di mana posisinya? Nah, ini ya. Ini karbon brushnya, ini ya, ini seperti ini karbon brush. Ini komutatornya namanya komutator. Jadi karbon brush ini menempel di komutator. Nah, kalau karbon brush ini keras, maka nanti komutatornya yang kalah. Nah, kalau komutator kalah ini nanti akan aus, terkikis dan lama-kelamaan nanti tidak bekerja secara maksimal dan motor starter pun tidak bekerja secara maksimal. Oke. Nah, itu kira-kira dua hal yang bisa untuk menjadi kewaspadaan kita dalam sistem starter ini. Jadi untuk menjaga supaya sistem starternya itu normal. Sekarang kita yang kedua. Yang kedua itu adalah identifikasi trouble atau identifikasi masalah. Ini ada beberapa permasalahan yang muncul. Nanti jika ada masalah yang lain yang tidak bisa saya bahas satu persatu di sini, bisa didiskusikan pada kolom komentar atau kolom chat di Google Classroom atau di akun YouTube ini. Oke, yang pertama itu adalah aki mobil bermasalah. Seperti apa jika aki mobil bermasalah? Jadi pada saat menyalakan mobil, pada saat men-starter, pada saat starting engine, ya, itu terdapat bunyi yang menggelitik dengan cukup keras. Itu menunjukkan bahwa aki mobil. Atau bunyi ketika starter itu cekuk, cekuk. Itu menandakan aki mobil itu bermasalah.
Nah, hal tersebut itu membuat aki tidak menyalurkan arus listrik secara maksimal. Ini ada beberapa kemungkinan. Oke, bunyi menggelitiknya itu biasanya akan diiringi dengan lampu kontrol pada dashboard itu atau MID, multi info display, itu akan berkedip. Jadi ketika kita kontak start, indikator, saya coba contohkan di sini. Nah ini seperti ini ya. Ketika di starting engine atau kunci kontak di starter bisa diputar atau ditekan ya, itu tidak nyala. Artinya maksud tidak bekerja. Itu ada beberapa kemungkinan. Bisa karena akinya bermasalah. Dan ini ditandai dengan lampu-lampu yang ada pada MID-nya ini, pada multi info display-nya itu redup. Ketika starting itu meredup. Itu berarti akinya itu sudah mulai drop. Ya. Ini perlu dicek. Ya. Bisa beberapa kemungkinan. Ya. Nanti dia akan dibahas di berikutnya. Tapi kalau misalkan masih bisa di-startkan, kalau engine yang sekarang yang EV itu kalau misalkan akinya itu tidak penuh, ya, artinya kapasitas akinya itu tegangannya tidak penuh, tidak 12 volt dan ampernya juga kuat, itu akan berpengaruh sekali. Ya. Jadi nanti akan mengakibatkan drop voltage. Itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan komputer. Karena engine EV itu sudah kontrolnya sudah kontrol komputer. Jadi kalau misalnya komputer itu menerima sinyal bahwa aki itu dalam keadaan tidak baik, maka akan memberikan perintah untuk ke aktuator itu tidak bisa menghidupkan atau tidak bisa membuat engine itu bekerja sesuai dengan siklus kerjanya, atau tidak bisa hidup lah itu ya. Jadi kalau akinya mulai drop atau akinya sudah drop pada engine EV, dijamin susah untuk hidup. Nah itu berarti akinya dalam masalah. Oke, yang kedua itu adalah fuse atau sikring. Sorry ada yang tertinggal tadi. Sorry. Ini ya. Ini juga bisa kalau yakin akinya ini tidak bermasalah, itu sebelum dicek pastikan klem akinya itu kencang ya, tidak ada yang kendor maksudnya. Klem aki ini yang ada pada pull ya klem pull akinya ini dalam keadaan kencang semuanya, baik yang kutub positif ataupun kutub negatif. Sorry, ada yang terlewat. Setelah itu cek lagi, normal. Kalau normal berarti ada komponen lain yang bermasalah. Oke. Lanjut, yang berikutnya adalah fuse atau sikring dan delay sistem starter itu putus. Oke, ini ditandai jika mobil di starter itu tidak menimbulkan bunyi sama sekali. Artinya ketika dikontak start atau start engine, tidak ada bunyi sama sekali. Jadi cuma tek. Ataupun cuma bunyi kunci kontak aja. Kalau pakai button ya ketika dipencet tombol starternya ya start engine-nya ya tidak bisa hidup. Plus tidak ada suara sama sekali. Oke, itu jika pada manual transmisi ini dengan catatan yang pertama, kalau pada mobil yang keluaran terbaru itu apabila pedal kopling tidak diinjak tidak bisa di starter ya. Jadi pastikan pedal kopling diinjak dulu kemudian starter. Ini pada mobil yang manual transmisi. Ingat, tidak semua mobil ya. Ini saya beri tanda bintang. Tidak semua mobil. Tapi kalau ke mobil keluaran terbaru terus kemudian sudah teknologinya canggih, itu ada saklar pada koplingnya. Jadi ketika kopling tidak diinjak tidak bisa di starter. Jadi syaratnya koplingnya diinjak dulu, pedal koplingnya kemudian baru starter. Itu pada manual transmisi. Nah pada mobil matic bagaimana? Pada mobil matic atau AT atau automatic transmission itu pastikan tuas transmisi pada posisi P dan N. Ketika sudah dikontak on, terus kemudian dilihat pada panel dashboard posisinya apa, P atau N. Kalau tidak pada posisi P dan N itu dipastikan
starter tidak akan bekerja, tidak bunyi sama sekali, tidak ada bunyi apa. Nah, pastikan posisinya P dan N. P itu parking, N itu netral. Jadi posisi parking sama netral. Ini kalau fuse dan relaynya itu rusak, itu fuse bisa dicek pakai multimeter seperti ini. Kalau yakin fuse-nya itu putus baru dicabut, nanti dicek lagi. Oh, yakin putus ganti. Itu ya. Ini cara ngecek fuse. Pada sesi yang lain sudah dibahas mengenai cara pemeriksaan fuse. Ini fuse yang blade ya, karena sekarang rata-rata mobil yang keluaran terbaru itu fuse-nya itu sudah blade-nya pun ada yang mikro, ada yang mini. Ya. Oke, yang kedua itu kaitannya dengan relay. Ini tadi fuse, kemudian relay. Relay starter itu pastikan ya, yang ini ada ditutup junction blocknya atau tutup oksigennya itu dibuka, ada peta mana yang menunjukkan fuse, mana yang menunjukkan relay starter. Nah itu dicek. Ketika di start ada bunyinya, ada bunyi cetik, itu berarti relaynya tidak bermasalah, artinya normal. Tapi ketika di starter tidak bunyi apapun, kemudian kondisi fuse juga normal, tidak putus, maka coba periksa relaynya. Periksanya bisa pakai test pen DC ya, bisa juga pakai multimeter. Saya contohkan yang pakai test pen DC dulu, karena yang pembahasan mengenai pemeriksaan relay ini pada sesi-sesi yang lain itu sudah ada. Oke, kita lihat. Ini ada aki, ada positif, negatif. Negatif dihubungkan dengan relay pada relay yang posisinya itu ketika relaynya itu posisi vertikal, maka yang vertikal ini adalah yang kumparannya. Jadi ini yang positif negatifnya. Kalau yang ini positif berarti ini negatif. Ini hubungkan dengan baterai. Satu positif, ingat, kalau yang kanan positif berarti yang kiri positif. Kalau yang kanan positif berarti yang kiri negatif, atau kebalikannya. Silakan, ini sama. Itu ya. Oke, sampai di sini. Terus kemudian positif baterai dihubungkan dengan terminal yang posisi soketnya itu horizontal atau tidur. Ya, yang ke sini nih. Kemudian test pen-nya di sini. Ini kemudian kabelnya ke negatif. Ini kan positif, berarti di sini juga positif. Nah, kalau test pen-nya nyala, berarti relaynya tidak masalah. Tapi kalau sudah dirangkai seperti ini, test pen-nya tidak menyala, dengan catatan test pen-nya itu sudah teruji dulu ya, sebelum dipakai test pen-nya nyala. Jangan sampai nanti karena test pen-nya putus, Anda katakan relaynya tidak bekerja atau relaynya putus. Nah, pastikan dulu alat ukur atau alat apapun sebelum digunakan itu pastikan alatnya itu berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Identifikasi yang ketiga itu adalah soket kabel terlepas. Bisa terlepas dari soket solenoid atau starter switch, atau bisa juga lepas dari kunci kontak, soket kunci kontak maksudnya, atau bisa juga lepas dari soket, lepas dari soket immobilizer. Kalau kunci kontaknya itu sudah immobilizer. Ya, ini beda halnya ketika mobilnya itu sudah menggunakan smart key, itu beda lagi, oke ya. Ya itu nanti beda pembahasan. Tidak ada soket pada kunci kontak. Ini, tapi soket pada button switch-nya. Oke, jika ada soket kabel yang terlepas atau soketnya itu lepas dari komponen, itu ditandai jika mobil di starter itu tidak menimbulkan bunyi sama sekali. Oke, seperti fuse tadi kasusnya. Jadi kalau fuse sama sikring tadi dengan relay itu dicek tidak ada masalah, cek berikutnya, cek soketnya. Kita identifikasi itu dari yang termudah dulu. Tadi identifikasi dari baterainya dulu yang kelihatan besar, terus kemudian cek fuse sama relaynya, tidak ada masalah, baru cek soketnya. Jangan langsung ke komponen.
ya, jangan langsung ke motor starternya. Ketika motor starter sudah susah di start, wah ini rusak motor starternya, ini harus dibongkar, harus gini, padahal cuma sikringnya yang putus misalnya, kan cuma cabut sikring aja harga 1.000 atau 2.000 daripada harus bongkar starter, capek-capek dan ongkosnya juga atau biayanya mahal. Oke, dengan catatan yang pertama tadi tidak ada masalah pada valve dan sikring. Yang kedua, pada mobil sudah menggunakan immobilizer. Jadi ada kemungkinan kalau sudah menggunakan immobilizer itu pada soket ECU immobilizer itu terlepas. Karena apa bisa terlepas? Bisa juga karena guncangan atau bisa juga pernah ada perbaikan terus kemudian soketnya itu karena soket itu kan ada kancingannya ya. Kalau kancingannya itu sudah patah, maka dia tidak akan mengunci secara sempurna. Jadi ketika ada benturan atau goncangan pada kendaraan, itu akan getarannya itu akan sampai ke soket dan soketnya itu bisa lepas. Nah ini saya pernah mengalami pada kendaraan saya pribadi. Oh ternyata soket dari kunci kontaknya itu kendor sedikit, itu tidak mau, ya. Tidak mau di starter. Cukup saya kencangkan lagi, normal. Simple, ya. Tidak harus sampai bongkar starter. Oke, seperti apa? Nah, seperti ini, ya. Soket pada solenoid ini ya, solenoid atau switch starter atau magnetic switch itu sama. Cuma beberapa apa namanya orang itu mengistilahkannya itu sendiri-sendiri. Ada juga yang menamakan relay starter. Jadi switch starter, solenoid starter, magnetic switch starter, terus kemudian relay starter itu sama di sini. Kalau kendaraan ringannya seperti ini wujudnya. Ada 2 baut, kemudian ada 1 soket. Nah, di sini nih. Ini yang mudah lepas karena getaran. Kalau kancingannya itu sudah tidak normal. Hati-hati di sini. Kemudian soket kunci kontak di mana di sini. Ini kalau kancingannya tidak mengunci secara sempurna maka mudah lepas karena getaran-getaran. Nah, ini yang namanya immobilizer. Ini satu paket ya. Jadi ada sepasang kunci sama lubang kuncinya atau ignition switch-nya ini satu paket sama komputernya. Ini komputer khusus. Ya. Jadi ketika mobil itu semakin canggih, ya tentunya semakin mahal jelas ya. Artinya ketika mobil itu semakin canggih, sekarang ya, itu komputernya semakin banyak. Itu nanti yang dinamakan dengan sistem engine management system. Ya, engine management system itu semuanya saling berkaitan. Contohnya ini immobilizer. Kalau kunci kontaknya ini mata kuncinya itu sama, tapi bukan kunci immobilizer, bisa dikontak, tapi tidak bisa untuk memfungsikan komponen yang ada pada kendaraan. Tidak bisa di starter sama sekali. Mesin tidak akan hidup. Karena apa? Karena bukan kunci sesungguhnya, karena ada chip di dalamnya. Oke. Berikutnya yang keempat itu susah di starter saat engine-nya panas. Jadi saat mesin panas susah sekali di starter. Itu apa penyebabnya? Nah, ini sekali lagi, jangan dipaksakan. Ketika di starting engine tidak hidup, jangan kemudian dipaksakan. Karena nanti akan menyebabkan yang di awal tadi. Ya. Oke, kita identifikasi. Saat mesin mobil itu dalam kondisi panas, tentu hal ini akan mengakibatkan adanya resistansi, adanya hambatan. Hal yang menyebabkan hambatan, adanya keterhambatan. Keterhambatan apa? Keterhambatan lajunya listrik. Ya, jalur listriknya itu terhambat. Jadi yang dimaksud di sini adalah resistansi kumparan yang jumlahnya itu semakin besar. Jadi kalau mesinnya panas, maka akan mengakibatkan resistansi pada kumparan. Oke. Ketika panas mesin ini mengenai bagian bodi solenoid tadi atau bodi magnetic switch starter tadi, maka nilai tahanan yang berada dalam kumparan itu akan semakin besar. Ini dasar ini. Ya, ini dasar sekali. Ini ilmu dasar terkait dengan listrik. Ya. Sehingga ini akan berdampak pada arus listrik yang tertahan.
dan tidak akan mengalir dengan sempurna ke bagian komponen motor starter. Karena apa? Karena resistansinya besar, hambatannya besar. Kalau hambatannya besar, nanti komponen itu akan susah untuk berfungsi. Listriknya itu tidak mengalir secara sempurna karena terhambat. Jadi motor starter menerima listriknya juga harusnya yang masuk 100, tapi karena ada resistansi yang besar, masuknya cuma 10, 5 atau 10 misalkan, kalau dihitung kuantitasnya. Kalau diibaratkan bisa dihitung aliran listrik itu, nah ibaratkan seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya itu pada saat arus listrik itu tertahan atau tersendat, maka mesin akan menjadikan sulit untuk. Apa yang menyebabkan itu? Ya tentunya engine-nya ini harus diperhatikan. Perhatikan sistem pendingin. Nah, nanti kalau misalkan ini berarti ada kemungkinan kumparan pada magnetic switch atau selenite itu sudah bermasalah. Ya, menerima panas. Mesin yang over ataupun meskipun sudah mesinnya panas itu tidak over, ya tidak overheating, tapi kok tidak mau di start, berarti selenite itu yang bermasalah. Tapi kalau ternyata engine-nya itu sampai overheating, ya itu di atas apa namanya, itu ya ada apa namanya, cooling switch itu yang sistem pendingin itu, apa namanya, indikator indikator pendingin itu kalau misalkan melebihi dari separuh, itu sudah mulai overheat, mesinnya sudah terlalu panas. Jadi ada masalah pada sistem pendinginnya. Oke, berikutnya gambarnya dulu tadi saya jelaskan. Ini ya, pastikan tidak overheat. Berikutnya yang kelima itu adalah carbon brush atau sikat karbon motor starter itu habis atau aus. Apa saja yang yang muncul ketika carbon brushnya itu aus? Itu starternya, dinamo. Ketika saya menyampaikan dinamo itu sama ya seperti motor. Kalau dinamo starter ya sama motor starter. Carbon brush motor starter ini sudah mulai habis. Itu adalah putaran dinamonya seringkali melemah. Dan biasanya muncul suara yang aneh saat mobil starter. Itu ada kemungkinan. Nah, saya tidak bisa menunjukkan secara persis dengan suara saya ya. Ini nanti secara empiris, secara nyata itu besok ketika kita melaksanakan praktek secara langsung, kita akan tahu, kita akan mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Oke, carbon brush itu yang mana tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ini misalkan carbon brushnya itu sudah mulai terkikis, aus ya. Ini di sini, jadi putaran motornya itu sudah tidak normal lagi karena carbon brushnya sudah aus. Artinya aliran listrik yang harusnya mengalir ke komutator dan ke armatur koil itu ada hambatan di sini karena sudah aus. Jadi brushnya itu tidak bisa menempel secara utuh ke bagian permukaan komutator. Ini kayak gini ya, ini brush. Ini. Jadi biasanya ada suara ngeden. Nah, istilah Jawa itu ngeden. Cek, itu bisa kemungkinan karbon brushnya itu harus. Gambarnya seperti itu ya. Ini posisinya karbon brush di sini. Ini model motor starter yang tipe Planeta. Oke, lanjut ke berikutnya. Yang keenam itu adalah bushing atau istilah Jawa biasanya mengatakan Bosch ya. Bosch motor starter atau bushing motor starter itu sudah aus. Bosch itu yang mana? Bentar. Nah, yang ini nih, di sini nih ya. Nah, kalau bushing ini itu sudah aus, maka
Oke, kita kembali ke awal, ke komponen ya. Saya terangkan terlebih dahulu. Bushing itu adanya di ujung pinion sama ujung komutator di sini, atau ujung dari apa namanya as armatur di sini. Ini adalah pengikat, ya, pengikat antara kedua. Supaya apa? Supaya putaran armatur ini, putaran motor ini center. Jadi tidak supaya balance, supaya center, supaya tidak apa namanya tidak balance atau apa namanya putarannya itu tidak stabil. Nah kalau misalkan apa namanya bushingnya ini itu aus, maka tidak center, akan terjadi kemiringan di sini. Kalau terjadi kemiringan, maka nanti armatur itu akan menempel ke salah satu magnet yang ada pada yoke ini, yang atau apa pada fill coilnya di sini, salah satu fill coil atau salah satu magnet. Ya, ini beda lagi nanti ya. Pembahasannya ada yang model fill coil, ada yang magnet permanen. Nah, kalau misalkan armaturnya ini tidak sentris, ya, tidak center, maka armaturnya ini akan menempel ke salah satu magnet. Jika sudah menempel ke salah satu magnet, ketika di starter cekuk, ketika starter tidak bunyi lagi, cuma kekuk. Nah, dengan catatan tadi dari awal ya, dari awal identifikasi awal dari baterai dan seterusnya itu sudah dilakukan. Oh ternyata kalau sampai bunyi klek itu ada kemungkinan motor starternya itu bermasalah, bisa dari bushingnya tadi atau bisa dari brushnya. Kalau dari bushing tadi cuma, kalau brush itu masih ada kemungkinan hidup, ada kemungkinan berfungsi motor starternya, tapi ada ngedennya dulu cek tapi kalau bushingnya itu ketika cek dah nggak mau. Itu identifikasinya. Oke, sampai di sini. Nah seperti ini wujudnya. Nah, biasanya mengistilahkan bos-bosan gitu ya. Seperti ini posisinya di sini nih. Ini di ujung apa namanya? Di sini dekat komutator, dekat sikat ya sini. Oke, yang satunya di ujung sini, ujung pinion. Ini satu as ini. Oke. Dengan gigi itu satu as. Nanti ada yang model gendong beda lagi, armaturnya di atas, ini ya di bawah. Tapi ini satu as ya, atas sama bawah. Itu tetap harus sentris, artinya satu putaran, tidak ngoleng, tidak ngobeng. Berikutnya identifikasi yang ketujuh adalah mengeluarkan suara kasar yang berputar. Nah, misalkan ketika starting engine dan terdengar bunyi gilingan yang kasar atau suara yang kasar seperti gilingan misalnya, itu termasuk ciri-ciri di starter itu sudah rusak. Jadi kuat dugaan bahwa mounting boardnya starter itu kendor, atau bisa juga gigi pinion wheelnya, gigi flywheelnya itu sudah mulai kropos atau rusak. Yang mana gigi pinion itu ya? Oke, ini flywheelnya sih, roda gila yang terhubung dengan cross and front. Oke, ini sudah istilah Jawa kok rampal lah. Jadi kaitannya itu hanya sedikit. Jadi kalau putarannya tinggi maka menimbulkan suara yang kasar, karena tidak saling berkaitan penuh. Atau bisa juga di sini juga aus, ini gigi planetari. Jika gerigi pada flywheel maupun pinion gear itu tidak dapat atau tidak saling berkaitan dengan baik, maka akan terdengar suara yang seperti benturan logam. Oke, berikutnya ternyata ada 7 ya, 7 hal yang kaitannya dengan identifikasi permasalahan pada sistem starter. Kalau misalkan ada permasalahan identifikasi yang lain bisa didiskusikan, bisa di kolom chat pada Google Classroom ataupun bisa pada kolom komentar pada akun YouTube. Ini. Berikutnya adalah perbaikan pada sistem. Yang ketiga, ya,
tadi sudah penyebabnya, mengetahui penyebabnya, kemudian bisa memodifikasinya. Perbaikannya seperti apa? Nah, perbaikan itu mulai dari yang paling mudah dulu tadi, terkait dengan klaim aki. Ya. Jadi periksa bahwa kabel klaim aki itu tidak terdapat tidak terdapat kekendoran pada klaim akinya, baik klaim aki positif atau negatif. Kalau ada kekendoran, perbaiki. Perhatikan juga jaringan kabelnya, ya. Karena bisa jadi itu ada sambungan yang kurang kuat, akan perbaiki tadi ya, yang jaringan yang kurang kuat tadi, soket-soketnya. Jika tidak ditemukan klem aki yang longgar atau kotor, maka kondisi aki mobil dalam keadaan. Oke, jadi kalau klem akinya kencang, berarti cek akinya. Kalau akinya tidak normal, dicek voltasenya, kemudian di starting drop voltasenya besar, bisa dipastikan akinya itu sudah drop, voltasenya sudah drop. Kemudian starting engine mobil juga bisa dilakukan dengan cara menjemper aki. Kalau untuk yang mobilnya itu manual atau manual transmisi, itu bisa jalan atau bisa juga menjemper dengan aki yang lain, ya. Aki yang sama 12 volt, terus kemudian kalau bisa yang ampere-nya besar, ya. Itu untuk menjemper. Atau perhatikan juga dari sistem pemisahannya kaitannya dengan kalau misalkan akinya bermasalah. Oke, untuk sistem pengisian nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Pemeriksaan kabel aki. Nah, dalam perbaikan sistem ini, terutama kabel aki, pertama periksa dulu aki, kabel akinya itu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi dicek akinya tahanannya berapa, itu ya. Kemudian ketika dicek voltasenya, ketika terpasang itu dicek pakai multimeter, itu voltasenya tetap nol. Nah, kalau misalkan ada yang hambatannya besar, terus kemudian dicek ternyata ada voltasenya tidak sesuai dengan aki, itu berarti perlu perbaikan atau penggantian pada pak. Pastikan juga tadi ya, yang di awal klemnya itu pastikan pecah. Kalau misalkan sudah dicek tadi, diperbaiki semua kabel-kabelnya, bisa segera ke identifikasi berikutnya. Ya. Bongkar motor starter, lepas motor starter, kemudian dicek dulu tanpa beban, ya. Motor starter dilepas, dicek pakai normal atau tidak. Kemudian ketika ada trouble pada dinamo, tolong ini jangan didiamkan atau nanti didiamkan berlarut-larut akan menyebabkan kerusakan ke komponen yang lain. Kemudian periksa kabel aki secara rutin, itu cara perbaikan, ya. Ini pada jaringan dulu ya, pada jaringan kabel. Kemudian apabila terjadi perbaikan komponen pada motor starter, itu baiknya pekerjaan ini dilakukan dengan tenaga yang profesional atau teknisi yang profesional yang sudah sudah punya pengalaman. Ataupun kalau mau trial and error, oke, kalau misalkan itu punya kendaraan sendiri. Tapi kalau misalkan dalam keadaan darurat, ya pastikan ke ke teknisi yang sudah. Oke, berikutnya adalah jaringan dari sistem starter. Lakukan pemeriksaan di bagian soket, ya, tadi, terus kemudian periksa kondisi kabel kecilnya itu terputus atau terlepas. Kalau misalkan ada yang terputus atau terlepas, ganti kabelnya.
Misalkan sudah menghidup ya alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata identifikasi belum statusnya tidak bekerja secara bagus, artinya tidak bekerja, tidak hidup, bisa ke ke overhaul dari motor starter. Setelah tadi beberapa hal yang di awal itu dari yang paling mudah dulu tadi apa namanya, diidentifikasi, setelah itu baru ke pembongkaran. Cara penggantian atau pembongkaran atau overhaul motor starter itu nanti ada di video-video selanjutnya. Jadi misalkan cara melepas magnetic switch, kemudian bagaimana cara mengetes magnetic switch pakai baterai ataupun pakai multitester, terus kemudian bagaimana nanti memeriksa brush atau sikat tadi ya, karbon brush, terus kemudian bagaimana nanti memeriksa komutator, itu nanti setelah hal-hal yang di awal tadi yang mudah itu sudah dilakukan. Oke, sekali lagi apabila ada permasalahan yang parah ketika kita dalam kondisi darurat, pastikan kalau mobil kita itu datang ke bengkel yang direkomendasikan atau yang rekomendasi. Jika ada penggantian spare part, itu nanti akan diganti dengan spare part yang bersama kualitasnya. Jadi tidak abal-abal diganti dengan spare part yang yang sesuai dengan spek. Seperti contohnya lagi, kalau misalkan brushnya itu ternyata bermasalah, diganti brushnya, ternyata brushnya itu lebih keras, ya, maka itu nanti akan menimbulkan masalah yang lain. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata pelajaran atau materi yang hari ini saya sampaikan. Semoga materinya ini bermanfaat dan menambahkan ilmu kepada kita semua. Jangan lupa, jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan langsung dicat aja di kolom komentar Google Classroom ataupun di akun YouTube ini. Oke, seperti biasa di akhir saya akan memberikan kuis, 3 kuis, nanti tolong dijawab kuis ini satu persatu. Nanti seperti biasanya, siapkan kertas 1 lembar, tulis nama dan nilai pada pojok kanan atas, jawab setiap pertanyaan kuis. Kemudian ketikan atau tulis hasil jawaban kuisnya itu melalui kolom komentar Google Classroom. Yang pertama, apa saja penyebab trouble atau masalah pada sistem starter? Ya, nanti bisa diulang-ulang, diputar videonya. Kemudian yang kedua, tidak saya beri batasan waktu. Sebutkan identifikasi trouble atau masalah pada sistem starter. Yang ketiga, sebutkan beberapa langkah perbaikan sistem starter pada mobil yang bermasalah. Oke, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Nah, kita tutup dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang seterusnya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.